Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebes Kito dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka Semarang. Hari ini saya akan mengerjakan tugas struktur data, tugas 3 ya. Nah, di situ kita akan membuat DFS dan BFS. Nah, kita langsung saja ke codingannya ya, teman-teman. Are you ready? Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat itu ya, DFS dan BFS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada ini ya, tugas 3, plus tugas 3, private env, private linked list, sama tugas 3 ini. Functionnya, di dalamnya itu ada integer v ya, v itu per text. If ya, sama dengan new linked list. Jadi ini akan membuat linked list baru dengan indeksnya itu per text. Buat pengulangan, nah setelah dibuat pengulangan, ini akan mendapatkan linked list dengan adjektif dengan indeksnya itu dari i ini, pengulangan dari kurang dari vertex gitu. Void add age in v dan in w ya. Nah, adjektif v ya dari indeks v nanti akan menambahkan w ya, dalam sini. Nah, void dfs util ya, integer v boolean visited. Nah, ini kalau misalnya berhasil dikunjungi ya, true, maka akan melakukan ini. Nah, selama i pas next baru akan ini ya, if not visited. Nah, di sini baru DFS akan berjalan ya. Karena itu DFS itu melakukan pencarian secara terus menerus ya di dalam lingkup tersebut gitu. Jadi misalnya analoginya begini ya teman-teman ya, kita mempunyai lemari A dan B ya. Kita ingin mencari barang misalnya kunci motor ya di lemari A dan B. Nah, kalau memakai DFS itu kita mencari di lemari A. Kalau misalnya tidak ada, kita mencari di laci lemari A, tetap di laci lemari A. Jadi fokus ke lemari A dulu. Kalau nggak ada, fokus di misalnya di bawah lemari atau di atas lemari. Gitu. Nah, kalau misalnya BFS ya, BFS itu mencarinya itu di lemari A, misalnya nggak ada, langsung di lemari B. Sama halnya kita menggunakan uh, analogi rumah makan ya, kita ingin membeli misalnya nasi goreng. Nasi goreng kan banyak ya, ada nasi goreng
Pak Yanto sama Pak Yanti ya. Nah, misalnya kita ingin membeli nasi goreng menggunakan DFS, itu kita membeli nasi goreng di Pak Yanto, ternyata nasi gorengnya habis gitu. Kalau habis, nah kita cari lagi Pak Yanto itu di dalam gerobaknya Pak Yanto itu ada nggak? Nggak ada, kalau masih nggak ada di dalam kulkasnya Pak Yanto. Nah kalau misalnya tetap nggak ada ya, baru nanti akan menghasilkan memang tidak ada. Nah, misalnya kalau di BFS ya, kalau BFS itu nanti kita beli nasi goreng di Pak Yanto, ternyata nasi goreng Pak Yanto nggak ada, kita beli di Pak Yanti. Pak Yanti nggak ada, kita beli di Pak Yante. Pak Yante nggak ada, kita beli di Bu Yanti. Jadi lebih banyak tempat yang dikunjungi. Nah, sebenarnya untuk keperuntukannya sih keperuntukannya untuk kebutuhan masing-masing dan mempunyai kelebihannya masing-masing juga gitu. Nah, kalau untuk yang BFS ini begini teman-teman ya. Sini ada integer s, boolean visitor, new boolean. Ya. Nah, linked list q, nah, new linked list visitor dan true. True add while queue size yang not sama dengan 0 baru akan ini. Nah, itu. While eating next sama ya, you add n. Nah, di sini karena ada beberapa bagian yang reusable yang bisa digunakan kembali, saya hanya menggunakan ini ya, add age sama ini ya, ini masih bisa digunakan kembali. Jadi saya perlu membuat DFS util, DFS sama BFS. Baru main. Di sini saya menggunakan misalnya sini ya, void main string argument. Kita mempunyai 96 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tugas 94 ya. Misalnya kita ingin mencari 4. Nah, di sini ya, baru kita hanya gitu, jadi titik DFS. Ini dari metode DFS. Gitu. Nah, vertexnya itu 2 parameter ya. Dan DFS ini 2 juga. Nah, jika dijalankan ya, sini akan. Nah, di sini keluar ya teman ya. Nah, ini tugas 3 ya, 3 apa? Nah, DFS itu 2013 ya. Dia mengunjungi ini 2013. Nah, DFS ini mengunjungi 2031. Nah, sekian tugas 3 dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya Rus Vito undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.